Assalamualaikum Ustaz Aceng. Aing Kopral Muhammad itu seorang yang terpuji. Kunaon terpuji karena bener, naon bener akhlakna. Dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambe Turah, Mulyono Jilid 2, Dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini yaitu Gubernur Tolol. Lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol. Bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu ya, Kang Deddy Mulyadi alias KDM menanggapi ya pernyataan dari Ustadz Ceng Mujib yang viral ya. Gimana selengkapnya, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk langsung aja ya, let's go ya. Ini dia. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Bahagia, sehat, dan hari-hari dihadapi dengan penuh harapan. Saya mohon maaf kalau ini pegang kameranya nggak bisa dijauhin karena tangannya masih bengkak. Ya, ibu-ibunya sakit ya? Sayang banget sama sayanya, sehingga kalau saking sayangnya kalau salaman sambil jerit, sambil ditarik, sambil jarinya dipelengkingkan sehingga jari dan tangan saya bengkak seharian lumayan. Itu problemnya. Dulu saya pernah jatuh, kemudian jarinya mengalami masalah dan engkel tangannya mengalami masalah, sehingga kalau mendapat hentakan pasti trauma dan bengkak. Sehingga nanti saya mohon maaf, salamannya tidak bisa langsung diulurkan, apalagi jumlah ribuan di kota Bekasi, karena saya harus rehat dulu tangannya selama sebulan biar sembuh lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih ya, banyak yang mencintai saya. Mencintai saya, ada yang memuji, ada yang mengkritik. Yang mengkritik memberikan gelar pada saya, banyak sekali gelarnya. Dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambe Turah, Mulyono Jilid 2, kemudian gubernur yang mungkin ya Dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini juga ada lagi, saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu Gubernur Tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya. Bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya. Dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin, dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah, dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju, sekolah, dan mereka bisa bersekolah dengan baik. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat. Jalan-jalan sudah mulai dibangun mulu sekarang di berbagai tempat, walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita. Kemudian ini nih, BPJS nunggak 334 miliar tidak dibayarkan ke kabupaten kota, sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun. Kemudian juga banyak warga yang mengeluh dulu kena longsor, rumahnya belum diganti, sekarang sudah mulai cara perlahan diganti rumahnya. Kemudian walaupun tidak begitu besar,
Walaupun yang jualan di pinggir jalan melanggar hukum, menggunakan tanah negara, yang di bantaran sungai melanggar hukum, bangun rumah, tapi tetap ketika mereka digusur, saya memberikan uang untuk mereka buat kontrak rumah, buat modal usaha baru di tempat lain. Dan seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Bagi saya, seorang pemimpin yang diutamakan adalah kepentingan banyak orang, bukan kepentingan sedikit orang. Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang, pasti mengecewakan kepentingan sedikit orang. Dan bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamanya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Mantap ya. Jadi tadi KDM juga sedikit-sedikit bahas dana hibah ya. Yang penting dana hibah itu bisa dibuktikan bahwa itu buat Assalamualaikum, bacaan. sampur. Oh sorry. Kena play. Intinya lebih baik dicap jadi pemimpin tolol gitu ya. Tapi bisa berbuat yang terbaik buat masyarakatnya. Seperti itu guys ya. Oke, gimana dengan pendapat netizen yang mana ini belum selesai ya, gelombang rujaan buat Ceng Mujib ini masih begitu masif ya guys ya. Oke, ada Pak lanjut. Kiai di sebuah pesantren besar yang berkata-kata kasar itu ya sama gubernur sama presiden. Malu jangan begitu Pak Kiai. Pak Kiai itu udah pemimpin pondok pesantren. Apa karena Pak Kiai nggak dapat dana hibah sekarang ya? Karena sudah diaudit. Malu Pak Ya. Haji, Pak Kiai. Malu. Jangan begitu. Ada Iya jangan begitu ya. Lanjut. Wah ini Assalamualaikum. anggota TNI nih. Ustaz Aceng aing kopral Marah nih. dengekeun hamada yuhamidu tahmidan wa dzaka Muhammadun. Muhammad itu seorang yang terpuji. Kunaon terpuji karena bener, naon bener akhlakna. Tah ayeuna mana anu terpuji? Akhlak gubernur Bapak aing jeung akhlak salira pangersa. Cok. Jadi anu mana anu ngerti agama teh? Kitu we. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri nih. Sorry. Jawab aing jenggerutna. Ada lagi ya. Ini disiarkan umum ya? Siarkan. Oke, biar disampaikan. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Assalamualaikum. Dari Aceng teh ulama lain Ceng. Dari ulama mah al ulama warasatul anbiya. Dari ulama teh pewaris para nabi. Tapi da Kangjeng Nabi teu ngawariskeun kata-kata kotor gitu. Kangjeng Nabi mah tara ngaluarkeun kata-kata kasar, kata-kata kotor. Akhlakul karimah anu hade. Dicaci maki, dimusuhan. Itu maliknya musuhan. Lah eta Kangjeng Nabi. Ditiru si Presiden Prabowo Subianto. Dicaci maki, dihina, diredahkeun. Ye cicing we. Itu balik ngambek. Itu balik ngamusuhan. Malah nyaah ka rakyatna. Kitu deui bapak aing. Dicaci maki, digogoreng, dihina, ditolol-tolol. Dibloon-bloon. Cicing we. Dijawab lagi ku kalakuan. Kalakuan naon ge saluyu jeung anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi. Ya. Kita kan Kangjeng Nabi tara ngamusuhan deui lamun dimusuhan teh. Terus nalang kanu susah, nulung kanu butuh. Begitu deui presiden. Nya ka rakyatna. Tah, berarti ngarti kanu agama tah, pimpinan kitu teh. Teu loba omong, ari ngartikeun agama teu kudu diomongkeun. Ngomong ge salah geuning ente ulama nyebut tolol, nyebut bloon. Pantes teu kitu. Da Kangjeng Nabi matara nyebut kata-kata kotor. Tah lamun aya ulama pos Aceng ieu nya kiai ustaz ajengan pangresa. Ngaluarkeun kata-kata pos kitu.
Eta diwaris ku saha, Ceng? Eta mah diwarisnya ku iblis. Ku juri, buah Aceng kasurupan. Kudu dirupiah, minum si kopi, dikucek jeung teh kotok, teh ayam, meh cager. Mantap. Oke. Pangarsa Masih ada lagi, Aceng satu lagi ya. dengekeun aing kopral rek ngomong. Ari Muhammad hamada yuhamidu tahmidan wa dzaka Muhammadun, seorang yang terpuji. Kunaon sih beliau bisa terpuji? Karena benar. Naon nu benar akhlakna, akhlakul karimah. Lamun urang nyontok karena akhlaknya Kangjeng Nabi, bener tuh, bener. Tah lamun bener teh terpuji moal, terpuji. Naon bahasa Arabna terpuji? Muhammad. Bener tuh, Ceng. Nah, ini Aceng ngalorkeun kata-kata kotor gitu. Eta diwaris ku saha? Da Kangjeng Nabi mah tara ngalorkeun kata-kata kotor. Ya, cing Aceng ngaos deui nya. Mana kudu diwurukan ku kopral. Sakitu ya. Wassalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari seorang anggota TNI ya. Luar biasa. Kemarin kita ada video juga dibela anggota TNI yang lain lagi ya. Ini rupanya lebih dari satu anggota TNI yang membela Kang Deddy Mulyadi. Dan yang barusan sangat menarik karena membahas tentang tauladan ya Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang mana sama sekali berbeda dengan Ustadz Aceng Mujib ini ya, seperti itu ya. Nggak tahu Ustadz Aceng Mujib ini mewarisi siapa gitu, mungkin menurut Pak tentara ini ya. Kok bisa-bisanya ya kalau mewarisi Kanjeng Nabi Muhammad, tidak mungkin ya seperti itu ya, karena Rasulullah punya tutur bahasa yang santun ya, tidak seperti yang diucapkan oleh Ceng Mujib ya. Itu pada intinya seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Masih ada gelombang rujaan netizen. Karena politik salah itu saya simpulkan gubernur tolol. Hei presiden. Izin setik Ustad. Lamun maneh can layak jadi ustad, tong sok ceramah teh ka mana kadaek sia. Lamun geus jadi ustad kuduna nyaho mana hanu bener, mana jeung hanu goreng. Otak sia teh kudu dipake tengah goreng-goreng gubernur Jawa Barat. Dengekeun sia, entong sok paling pangjagona hirup teh di alam dunia. Dengekeun ku sia. Hiji, eueuh hanu kuat, eueuh hanu jago. Hanu kuat kejo, hanu gagah negara, hanu sakti Gusti. Tah dengekeun ku cungur sia. Jelema mah eueuh nu kuat, Ustad. Tanpa aya kejo bisa naon jelema? Sakuat-kuatna jelema, sagede-gedena jelema geus abus kana jero penjara mah ngaringkuk sia. Tah masih keneh gagah keneh negara. Nagara gagah, tah Gusti anu paling gagah ketika Gusti nurunkeun cai gelombang tsunami rek lumpat ka mana sia. Dengekeun ku sia. Jadi ustad sing ecereug. Matak bismillah teh dipake. Hadis we papanjang-panjang bismillah diliwatan ku sia. Cenah kudu nyaho ulas asihna. Cek bismillah teh kunaon sia mana pantaran kitu. Nah. Diomean deui tah, tad. Lamun ceramah sing ecereug. Entong ngagoreng-goreng ka bapak aing ngajak-ngajak gelut. Untung-untung siang ke warga Jawa Barat bakal ngerojok sia karahan ke. Karena siang geus ngagoreng-goreng gubernur Jawa Barat. Cacak-cacak anu geus dipilih ku masyarakat eta gubernur. Tah, salamna sing waras Ustad. Nya diomean tah, adabna tah. Hadisna tah diomean deui ku sia. Dong asal jeplak be hungkul. Salam. Asal jeplak aja sia gitu. mah hari ngomong masalah agama otak sia tapi pabaliut anjing sia. Waduh, ini singkat padat dan jelas ini. Cuma segitu aja guys. Keras ya. Kita lihat ya, sedikit cuplikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sampurasun Wilujeng Rampes.
alhamdulillahnya orang ditepangkeun deui dina ieu saat di dunia medsos gitu. Anu mana alhamdulillah nuju viral kamari geuning nya geuning ditinggal ku barudak termasuk ku sim kuringnya diaji ditempo di parios ternyata geningnya Pak Ustad ieu teh kiai haji ulama di mana cenah asalna ti Garut namina Aceng Mugi cenah Aceng Mugni naon cenahnya eta teh Aceng Mujib ya masa umur melahnya hirup di alam pawenangan ieu kitu nya meninggal gitu nya ieu Bapak Ustad Bapak Ajengan teh hapunten Pak Ustad Bapak Kiai Bapak Aceng gitu. Sim kuring mah di dieu lain jalmi alah teu bodoh-bodoh acan gitu nya hirup di kampung terang dunia naon gitu nya saukur pagawean nyeun kopi di sisi basisir di dia di Laut Jayan gitu. Kamari bebeledagan cenah nyebutkeun gubernur tolol nyebatkeun gubernur bodoh cenah kurang ajar mah alhamdulillah geuning salira teh sanes jalmi bodoh salira teh geuning jalmi berpendidikan dileletik ngulik pangarti ti budak ngulik ilmu terutama ilmu agama ilmu keislaman ilmu syariat Islam tapi naha geningnya ditinggal teh di dia panggung ngajegejret we ngajak gelut nah kumaha ieu teh nya diajar fikih jeung tauhid teh tepikeun ka dinya Bapak Aceh Bapak Ustad cing emut atuh kana ajaran Rasul kan meureun nu dianut teh ajaran Rasul sakitu Rasul mah dugi kadenget ayeuna netela gitu dina keterangan dina kabeh dalil hadis gitu nya dina non sajarah bahwa da Rasul mah teu kitu ari ieu teh nyunah ka saha atuh nurut tumut ka saha atuh ari kieu niru siapa gitu ya dina sabagian sajarah para sahabat rupi-rupinya karakter para sahabat gitu sapertos Sayyidina Umar gitu dan lain gegejret cigah kieu nya Sayyidina Umar mah gitu sampaikeun ka cek paribasana disebut dengan singana Allah gitu nya ari ieu singa naon atuh pedah kamari meureun kakuatanna tarik sampaikeun ka seueur ku abdi tinggal demo-demona sampaikeun ka nyebut presiden Kapolri gitu nya bupati gubernur Kapolres Kapolda dadah teuing Pak Haji Aceh hari kemarin bukan hari ini dan hari ini belum tentu bisa jadi hari esok jadi Bapak Aceh emut karena Purwadaksi asal di mana balik ke mana ngaji na ayeuna mah robih gerak karena ngaji mawas diri da ari sim kuring mah nya pantes rek goreng basa goreng carita nyata tadi dasarna teu boga dasar sakola jeung agama nya tapi ieu anu gaduh da dasar agama abi percanten Pak Haji Aceh paham tentang hadis jeung dalil serta Quran tapi ketika kepahaman ieu hapunten makhluk Allah anu paling paham gitu ya anu paling pintar anu paling cerdas iwati saha iblis tapi naha iblis ku Allah ya sampaikeun ka sapertos kitu gitu nya sikap Allah ka iblis kunaon dipi ka bendu ya dipasihan hirup dugikeun ka ayeuna moal aya nu langkung pinter ti iblis makhluk Allah ngan pedah kamuliaan aya di manusia ayeuna lamun aya di manusia Aceh aya manusia teh aya non disebutna makhluk sosial hablu minanas jadi jeung kepada manusia sing hade jeung kepada manusia nu kumaha komo ieu pangkat ulama kiai masalah ayeuna tentang pemerintah nu goreng nu kitu teu kudu disebredan teu kudu diajak ditangtang gelem anggur jadi ulama mah kudu jadi cahaya kudu jadi matahari dina kagelapan kudu jadi pengayom para pejabat-pejabat lain jadi provokasi nyin atau unian provokatif gitu ya ka masyarakat diajak seperti itu sikapnya kan teu uni jeung akhlakna Rasul heuh gitu. Hapunten ka Bapak Aceng Fikri Mukni sim kuring mah jalmi
ada terang di naon terang teu bodo-bodo acan hapunten sekali deui Bapak introspeksi diri mawas dirinya mawas diri zaman ayeuna benten jeung zaman kamari kakuatan Bapak Aceng Fikri hibah jeung bansosna tos di stop ku Bapak aing dugikeun ka Pak Aceng ayeuna kade bisi jadi tuluy leuleus tuluy lemah eueuh kakuatan mah isuk pageto mal aya nu nuturkeun tah santrinya masyarakatna geus eueuh duit mah dihalangan Bapak aing sakitu wae Bapak Aceng di warung kopi Sajagat wassalam. Waalaikumsalam. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Kiai Haji Aceng Abdul Mujib merupakan ketua Yayasan Al-Fauzaniyah di Garut. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan baik keagamaan maupun formal meliputi pondok pesantren, SMP, madrasah aliyah dan SMK. Selain menjadi ketua Yayasan Al-Fauzaniyah, ia juga merupakan pengasuh pondok pesantren Salaman Fauzan III. Yang berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Barat, pesantren tersebut tercatat dalam daftar calon penerima dana hibah yang pencairannya ditunda oleh Gubernur Jabar. Besaran dana hibah yang tadinya akan diterima oleh pesantren tersebut menarik, ya? Nilainya tak main-main, yaitu sebesar 1,3 miliar rupiah. Waduh. Tak berhenti sampai di sana, dalam penerimaan siswa baru di SMP Fauzaniyah dari 10 Maret sampai dengan 5 Juli 2025. Mereka tetap menyertakan biaya pembelian seragam sekolah pada rincian biaya, bahkan sampai dasi dan ikat pinggang segala. Padahal seperti yang kita tahu bersama, praktik komersialisasi di lingkungan sekolah, termasuk penjualan seragam, sudah dilarang oleh Gubernur Jabar. Simkuring belum nanya, Pang rasa acreng. Sauri-sauri Pak Dedi, kumaha si Bapak aing? Ya, dari lihat di sini dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Itu namanya orang, apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-nya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya, apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Saya mendukung program Pak Dedi. Jawa Barat jadi provinsi yang istimewa. Tapi catat kepada semua pejabat, nggak bisa kau bekerja tanpa beserta dengan ulama. Siapapun, siapa apapun, membangun negara tidak membawa ulama, tidak menggunakan ulama. Lebih-lebih kalau menghinakan dan melecehkan ulama, lebih-lebih menghinakan melecehkan pesantren. Ayo kita saling lihat, ya. saling buktikan. Keras ya. Oke. Benar. Sampurasun nembe aya nu ngalangkung Ustad Aceng cecelewengan ngajak gelut deh abah ge jawara pasantren jawara ngorok baheula ya jawara ya enggak poe ge aya nu dipiteskeun ku abah aya nu dicacak-cacak ku abah enggak poe tapi abah mah teh sombong. Bapak anu dipiteskeun nu dipitikeun kacang panjang dicoelkeun kana sambal tarasi dibeleg didahar jeung liwat tah jeung intip anu haneut kosok nyatak-nyatak jantung nya abah baheula jadi jawara ke pasantren nyatak-nyatak jantung jeung eta naon nangkang ora tah abah mah jawara pasantren tapi teu sombong baheula sering ngisi miteskeun kacang panjang langsung coelkeun di dahar jeung intip haneut teuh esuk-esuk enak di pondok tetan Ustad Aceng sakitu ya ka eta tah Ustad Aceng ulah ceceleweun ngajak lu teuh hatur nuhun permios. Iya, Goreng lo baru nanya, Pang rasa acreng. Sauri-sauri Pak Dedi. Assalamualaikum. Sampurasun buat warga masyarakat Jawa Barat. Awalnya adem, sedap didengar, sedap dilihat daripada apa yang disampaikan oleh Ustadz Aceng. Ujung-ujungnya kaget. Selevel Ustadz bahasanya ujungnya itu tidak untuk patut dicontoh, tidak untuk patut ditiru oleh para jemaah-jemaah dimanapun. Itu lebih tepatnya disampaikan bahasa itu
yang ada di terminal, ada di pasar, ada di jalan-jalanan. Tidak untuk selevel ustadz, khususnya Ustadz Aceng. Ustadz Aceng, antum tuh, aduh mohon maaf, kalimat antum masih cetek. Sekali lagi, apa yang disampaikan, pernyataan, sebutan, kalimat-kalimat sampai ada kalimat gelut, itu tidak untuk dicontoh, tidak untuk ditiru. Islam sejuk, Islam indah, Islam bersahabat. Hanya satu, Islam musuh tidak dicari. Ada, pantang lari. Silahkan simpulkan sendiri. Sekali lagi, Ustadz Aceng di luar sana, saya yakin saudara nggak sungguh-sungguh kalimat sampai ada kalimat berantam. Wah, kalau kalimat tolol dan sebagainya. Susah juga ini. Terlepas ditujukan kepada siapapun, tapi itu tidak tepat, tidak pantas. Betul. Saudara Pantas, menyampaikan hal itu di mata umum atau di para jemaah-jemaah, di sela-sela saudara. Untuk itu, dimanapun, kapanpun, wahai para ustadz-ustadz, para tokoh-tokoh agama, ingat, apapun perkataan kita, penyampaian kita adalah diiringi oleh generasi-generasi penerus bangsa ini setelah kita. Hati-hati dalam ucapan. Jangan dikesankan kita merasa diri kita siapa. Ahli berantam, ahli ilmu kebatinan, semuanya milik Allah. Itu saja barangkali. Sekali lagi, jangan ditiru. Tidak ada manusia-manusia yang hebat, yang kuat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, jadi begini ya, di antara bermacam-macam serangan, hujatan dan rujaan buat Ceng Mujib ya, karena kecewa kata-katanya terlalu kasar dan seperti itu ya. Ada juga beberapa orang berkomentar tuh di kolom komentarnya Mas DU ya. Di TikTok juga Mas DU baca, katanya ada beberapa yang menganggap itu ini hanya kesalahpahaman. Sebenarnya Ceng Mujib maksudnya nggak seperti itu. Tolong dipahami, dilihat videonya secara utuh sampai selesai, jangan sepotong-sepotong seperti itu ya. Jadi Mas DU di sini mencoba untuk memberi kesempatan gitu ya. Coba kalian lihat videonya secara utuh, nanti setelah itu silahkan kalian nilai sendiri gitu ya. Apakah memang benar-benar seperti sebelumnya? Mas DU juga mau nonton bareng nih ya kan. Apakah memang seperti itu atau memang kita yang salah memahami atau gimana ya? Yuk kita lihat sama-sama aja ya kan, biar kita kasih kesempatan lah ya yang berpendapat seperti itu. Oke, yuk lanjut ya. Namanya offset masa sahada offset gitunya. Nu offset masa sahada offset simkuring lo balunanya pang rasa acreng. Ai saur salire pade di kumaha si bapak aing. Ya dari lihat di sini dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Itu namanya orang, apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan on-nya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan. Dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet. Perhatikan heula. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh,
golongan tukang gigi ringan baca heula. Oh si ieu mah si Ece ieu mah sakodak sakedik ameng, sakodak sakedik tuang. Oh bakal jadi kudanil ieu mah ieu. Sakodak sakedik ceurik, baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di-framing. Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwit ngomong di nabi bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disiarkan umum ya? Siarkan? Oke, biar disampaikan. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Ketika satu pekerjaan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama, serahkan kepada ahlinya. Siapa beliau? Adalah para ulama. Kau bicara tentang negara, urus tentang negara, agar negara ini adalah bisa dijadikan lahan, wahana, tempat untuk menjalankan tugas dari Allah, yakni kehidupan beragama. Jangan ngatur-ngatur kiai. Saya aja nggak ngatur-ngatur kau berbicara, bekerja dalam negara. Kiai jangan ngomong agama, kiai jangan ngomong politik. Kain berarti lamun gitu. Gelut jeung aing masuk dan ukur diadu. Pasti ngomong politik, pasti ngurus lurah, pasti ngurus bupati, pasti ngurus gubernur. Tapi saya bukan berbicara proyek itu, proyek ini, bukan. Saya menekankan kepada masyarakat, jangan pilih bupati, jangan pilih gubernur, jangan pilih presiden, jangan pilih DPR yang tidak konsisten terhadap komitmen 4 pilar kebangsaan. 1. Pancasila, 2. Undang-Undang 45, 3. NKRI, 4. Bhinneka Tunggal Ika, 3. Masyarakat yang diarahkan oleh kiai yang notabene tiap hari ketemu dengan kiai. Jangan salahkan, nanti gubernurnya adalah NII, bupatinya adalah NII, lurahnya adalah NII, presidennya pun anti Pancasila. 3. Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang tidak pamit terhadap apa yang telah disepakati oleh para ulama. Saya yakin, jangan harap Indonesia menjadi negara emas. Betul apa betul? La yasluhu amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awailuha. Ngimpi kau ingin membangun Indonesia negara emas dengan berbagai macam kekuatan, kehebatan, kepintaran gak bisa jika leluhur kita, harapan orang tua kita tidak diperhatikan. Apa maunya pejuang kita? Apa maunya pahlawan kita? Apa maunya leluhur kita? Indonesia diantarkan menjadi negara yang apa telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, masyarakatnya sejahtera, tetapi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Indonesia ingin hebat maju seperti Cina, menjadi negara komunis, no, nggak bisa. Karena apa? Yang mendirikan negara ini adalah ulama, yang memerdekakan negara ini adalah ulama, yang mempertahankan kemerdekaan adalah ulama. Kami didoktrin oleh ulama harus siap mati membela agama dan negara. Mati pun tidak sia-sia, tapi mati syahid. Waduh, ini ketua yayasan ngomong kok kenceng begini. Harus. Saya mulai tersinggung oleh para pejabat-pejabat negara hari ini terkait berbicara negara. Laki. Kiai itu ngacur-ngacur karena politik. Ngomong secara beraing. Ingat lagi asma kain mah. So, di penjara dengan gubernur, dengan bupati mah. Itu penasaran. Dalam konteks kebenaran. Saya deklarasi di mana-mana.
Saya mendukung pemerintahan sah. Fauzan mendukung pemerintahan sah. NU mendukung pemerintahan sah. PWI mendukung pemerintahan sah. BNP mendukung pemerintahan sah. Al-Maghari mendukung pemerintahan sah. Dengan catatan, kau membawa negara ini mau kemana? Jika negara ini mau membawa sesat, semau gue, tidak memakai aturan. Maaf, hampura nyaga singkuring terjadi nanaon punya hak. Boga we kahayang Garut ulah jadi negara terpinggir, ulah jadi kabupaten termiskin, ulah jadi kabupaten yang termarginalkan, tetapi harus menjadi kabupaten hebat. Saya mendukung program Pak Dedi Jawa Barat jadi provinsi yang istimewa. Tapi catat kepada semua pejabat, gak bisa kau bekerja tanpa berserta dengan ulama. Siapapun, sehebat apapun, membangun negara tidak membawa ulama, tidak melibatkan ulama. Lebih-lebih kalau menghinakan dan melecehkan ulama, lebih-lebih menghinakan melecehkan pesantren. Ayo kita saling lihat, saling buktikan. Gak bisa. Cicinglah ulama mah tong bibiluan ngaji weh, uruk weh. Kamu melecehkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Rasulullah itu manifestasi daripada Al-Quran. Kamu harus tahu ketika bicara politik, politik itu sesuatu yang berurusan dengan negara. Rasulullah SAW itu bukan hanya imam sholat, bukan hanya penceramah, panglima perang yang ngurus negara, nguruskan perut orang lapar, nguruskan orang sakit, nguruskan orang agar gak bodoh, nguruskan orang bagaimana supaya hidupnya nyaman, tenang. Bagaimana Rasulullah sampai mengatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Qila man ya Rasulullah alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman. Si dia tidak beriman. Si dia tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang menjadikan tetangganya hidupnya gelisah. Keamanan, kebutuhan kita itu 4: keamanan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Rasulullah manifestasi daripada Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Gerakna, gerikna, rengkakna, polahna, ciptana, semua itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Beliau itu politikus. Catat sekali lagi kepada para pejabat, kepada para pemangku negara, jangan sekali-kali mengatakan kiai tidak boleh bicara politik, kiai tidak boleh urusan-urusan negara. Hei, tugas ulama 1 himayatuddin, menjaga agama. 2 himayatud daulah, menjaga negara. Jangan sampai negara Indonesia ini adalah diutik-utik oleh gerakan separatisme yang tidak bertanggung jawab dengan menjadikan agama sebagai kedok. Khilafah, khilafah, khilafah. Apa yang disampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu bunuh orang bebas. Itu Islam apa Islam? Maka ada yang mengatakan Allahu Akbar, jawab sami Allahu liman hamidah. Takbir. Apa takbir? Saya kata apa itu? Menyanitah jalmaku masdar. Kabbar yukabbiru takbiron. Kalau nyuruh orang takbir bukan takbir. Ya mah ngomong agama nasib dorobayat ribu deramben. Kafara yukaffiru kufron. Nah iya teh bahwa onyon kayak itu nah. Ay namanya offset. Ya itu ceramahnya yang lebih lengkap ya. Jadi dalam video yang lebih lengkap ini ada beberapa poin yang mesti ditangkap ya. Yang pertama, Pak Ustadz nggak menyebutkan secara spesifik gubernur itu jika ada gubernur yang begini itu namanya gubernur tolol, gubernur pelon, itu tidak spesifik itu menyebut nama KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Cuman masalahnya beliau ini bertempat di Garut di Provinsi Jawa Barat, dan pada saat tadi kan ngomong ini direkam nggak? Jadi ya gimana ya? Ya kalau menurut Mas Dewi sih arahnya ke KDM ya. Tapi kalau KDM seperti ini itu ya. Karena ini kalau dikaitkan KDM tuh masuk ya, karena gini. KDM pernah membuat pernyataan itu pada saat diwawancarai kenapa dalam karir politiknya nggak bawa-bawa ulama gitu. KDM jawabnya, jadi kalau dia itu nggak mau bawa-bawa ulama karena ulama itu urusannya sama yang atas, kalau politik itu urusannya sama masyarakat gitu ya. Dan kalau saya bawa ulama dalam karir politik saya itu sama seperti, menurut saya itu merendahkan ulama. Nah, tapi kan ini adalah prinsip dari KDM ya, bukan KDM itu melarang atau membuat aturan bahwa ulama itu tidak boleh
berpolitik, bukan ya. Mungkin Ceng Mujib juga salah paham juga mungkin ya. Nah, gitu ya. Jadi KDM sama sekali tidak melarang, cuman itu prinsipnya KDM gitu ya. KDM ini ingin lebih memuliakan lagi ulama gitu loh maksudnya ya. Kalau orang lain tidak pakai prinsip itu boleh gitu ya. Masing-masing kan punya prinsip ya. Misalnya saya itu prinsip saya kalau pagi itu misalnya cuci muka aja nggak mandi misal ini ya, mandinya sore aja ya. Itu kan apa ya, kepercayaan masing-masing ya, kenyamanan masing-masing. Tapi enggak lah kalau masih mandi. Ini hanya contoh. Jadi prinsip seseorang belum tentu prinsip orang lainnya. Nah, itu prinsipnya KDM ya. Gitu. Mengenai apa yang diutarakan Rasulullah dulu juga berpolitik dan segala macam, itu mungkin fakta yang diucapkan oleh Ceng Mujib. Tapi sekali lagi itu prinsip dari KDM ya, orang sah-sah aja punya prinsip seperti itu ya. Yang berikutnya juga Ceng Mujib tadi di akhir-akhir ya membahas tentang ya apa ya, pokoknya itu tetap gini, ada catatan gitu ya. Jadi gini, kita mendukung pemerintahan yang sah dengan catatan, kita mendukung misalnya gubernur dengan catatan, ada catatan itu yang membuat publik tuh menilai ini hal yang arahnya menyerang KDM seperti itu ya. Bilangnya mendukung tapi dengan catatan. Nah, dengan catatan kalau nggak ini kita seperti itu ya. Itu mungkin kalian bisa ulangi lagi nanti ceramahnya. Dan di akhir-akhir video kita bisa simpulkan di akhir-akhir ya, itu bahwa Ceng Mujib ini sebenarnya bukanlah aliran yang ekstrim ya, bukan ekstremis ya. Karena beliau juga nggak setuju dengan yang ya tadi kan bisa disinggung ya, yang dikit-dikit apa takbir gitu, dikit takbir yang dimana konotasinya itu dibuat untuk ya hal-hal yang ya kita tahu lah ya, yang sebelum-sebelumnya ya biasanya seperti itu. Jadi intinya Ceng Mujib bukan yang kelompok-kelompok yang itu ya dari pernyataan Ceng Mujib tadi. Cuman gaya bicara Ceng Mujib ini masalahnya seperti kelompok-kelompok itu. Makanya netizen pun berpotensi menganggap Ceng Mujib ini adalah kelompok-kelompok yang radikal seperti itu ya. Dari cara bicara yang keras ya. Ya itu ya. Ya, jadi gimana ya? 50-50 kalau Mas Dewi ya. Kalau soal radikal bukan Ceng Mujib ini sebenarnya, hanya gaya bicaranya. Cuman kalau soal yang dimaksud itu adalah KDM, kalau Mas Dewi sih iya ya. Memang yang dimaksud KDM ya mungkin ya. Iya, kenapa nggak diskusi aja ya, diskusi. KDM kenapa punya prinsip seperti ini? Diskusi aja ya. Gitu ya. Oke, tapi saran dari KDM tadi masuk kan? Ditanggapi santai aja ya, lebih baik begini nanti kalian ya ulangi lagi lah videonya, saran-saran dari KDM ya, tanggapi santai, berarti orang-orang tersebut sayang sama KDM gitu ya. Ya guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.